Selamat pagi anak-anak sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk beribadah. Tuhan sangat mengasihi kita, nyatalah dengan pemeliharaan Tuhan kita ada sampai detik ini. Karena itu, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, kita akan beribadah bersama siswa-siswi SD Kristen Sunodia. Kita akan mengawali ibadah kita dengan menyanyi Kasih-Nya Seperti Sungai. Semua bertepuk tangan, kita memuji Tuhan. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur pagi hari ini karena nyatalah dalam kehidupan kami pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah. Biar Engkau tetap terus melindungi, menyertai kami, sehingga kami boleh beribadah dengan penuh keberkatan. Dan biarlah Engkau yang akan tetap terus mengawali ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan tetap terus memuji Tuhan dengan pujian Ku daki-daki gunung yang tinggi. Semua bernyanyi sambil bertepuk tangan. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanannya ada, di kiri Kau ada, di atasnya, di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita diberi kesempatan untuk mendengarkan kabar sukacita melalui firman-Nya. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah
Baiklah anak-anak sekalian, mari persiapkan hati kita untuk ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Rosi. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kembali jumpa, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan lewat ibadah rutin kita setiap hari Rabu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau ada bersama dengan kami sampai hari ini. Kami merasakan penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kemurahan Tuhan terus hadir dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami telah mempersiapkan seluruh hati, pikiran, dan hidup kami untuk bersama-sama diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk mengerti firman-Mu hari ini dan hidup di atas kebenaran firman Tuhan. Senantiasa percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Berkati Ibu Rosi yang akan bercerita hari ini. Biar Ibu Rosi dapat menyampaikan cerita firman Tuhan dengan baik dan semua anak-anak dapat mengerti. Ampuni kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, judul cerita firman Tuhan hari ini adalah Yesus ada bersama kita. Yesus ada bersama kita. Nah, para murid sedang bersama dengan Tuhan Yesus. Waktu itu Tuhan Yesus menyuruh para murid untuk lebih dulu menyeberang danau. Dan nanti Tuhan Yesus akan menyusul mereka, karena Yesus akan naik ke atas bukit untuk berdoa. Berangkatlah 12 murid Tuhan Yesus. Mereka naik ke atas perahu dan mulai mendayung-dayung. Ku dayung, 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 perahu di sungai. Iya, para murid terus mendayung perahunya sampai malam gelap sekali. Di tengah danau sangat gelap sekali. Angin mulai bertiup semakin kencang sekali. Gelombang danau pun mulai naik. Tetapi para murid terus berusaha mendayung sekuat tenaga mereka. Mendayung terus mendayung. Tetapi apa? Semakin mereka mendayung dengan sekuat tenaga, perahu mereka tidak bisa maju. Tidak bisa menerobos gelombang yang sangat besar itu. Apalagi angin yang sangat kencang. Mereka mulai takut. Mereka gemetar. Iman mereka mulai lemah. Lalu mereka berteriak, celakalah kita saat ini. Ingat, Tuhan Yesus sedang tidak bersama dengan kita. Dia ada di seberang sana. Dia tinggal, dia tidak bersama dengan kita. Matilah kita hari ini di tengah terpaan angin dan gelombang. Lalu mereka mulai melihat kapal mereka sudah penuh dengan air dan hampir tenggelam. Mereka semakin gemetar, semakin takut. Mereka katakan, kita pasti binasa, kita pasti mati. Mereka tidak menyadari, di atas bukit tempat Yesus berdoa, Yesus melihat para murid. Yesus melihat para muridnya ketakutan. Yesus melihat para muridnya cemas. Yesus melihat para muridnya berteriak meminta tolong. Yesus melihat keadaan para murid yang sangat memprihatinkan itu. Yesus pun turun dan hendak menghampiri muridnya. Tuhan Yesus tidak membutuhkan perahu untuk sampai di tengah danau di mana para murid sedang berlayar di sana. Tuhan Yesus berjalan di
atas air. Seperti berjalan di atas tanah yang kering. Dia punya kuasa untuk itu. Dia mulai berjalan perlahan-lahan, menghampiri para murid yang dalam ketakutan dan kecemasan. Di atas perahu yang hampir tenggelam, para murid melihat dari jauh ada cahaya yang terang. Lihat, itu ada cahaya yang terang. Tapi kenapa cahaya itu bergerak menghampiri kita? Oh tidak, itu hantu, hantu. Para murid berteriak semakin takut. Mereka seakan-akan melihat ada hantu yang datang menghampiri mereka. Tapi saat mereka berteriak dalam keadaan takut, Tuhan Yesus berteriak dari kejauhan mengatakan, tenang, jangan takut, ini aku. Lega rasanya, tenang hati ini, senang sekali. Ternyata itu bukan hantu, itu adalah Tuhan Yesus yang menghampiri mereka sedang berjalan di atas air. Lalu turunlah Petrus dan dia berteriak, Engkaukah itu Tuhan? Bolehkah saya berjalan di atas air untuk menghampirimu? Petrus berteriak kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menjawab, mari, datanglah. Petrus pun turun dari atas perahu, berjalan di atas air. Dia katakan, oh, aku bisa berjalan di atas air, aku tidak tenggelam. Petrus senang sekali. Dia berjalan perlahan-lahan untuk menghampiri Tuhan Yesus. Dia sangat senang, dia gembira sekali. Dia bisa berjalan seperti Tuhan Yesus. Tapi di tengah perjalanannya menuju ke Tuhan Yesus, tadinya dia semangat. Dia percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Tuhan ada di depanku, dia pasti akan menolongku. Aku tidak akan takut. Itu dalam pikiran Petrus. Tapi tiba-tiba angin bertiup kembali, menerpa Petrus dalam perjalanan di atas air menuju ke Tuhan Yesus. Dan di bawah kaki Petrus air mulai bergerak-gerak karena gelombang. Wah, anak-anak, Petrus mulai takut. Petrus lupa bahwa di depannya ada Yesus. Seharusnya dia tidak boleh takut, dia tidak boleh ragu. Meskipun angin kencang, gelombang, tidak, karena Tuhan Yesus ada di depan dan siap akan menolongnya. Tapi iman Petrus mulai lemah karena terpaan angin, air di bawah kaki mulai bergoyang. Petrus pun melemah imannya. Sedikit demi sedikit kaki Petrus terendam air. Lama-lama badannya pun terendam air. Petrus hampir tenggelam. Dia berteriak, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong. Yesus segera menghampiri Petrus dan menarik tangan Petrus. Petrus selamat. Tapi Tuhan mengatakan, hai engkau yang kurang percaya, mengapa kamu cemas? Tuhan Yesus menegur Petrus. Kenapa dia kurang percaya sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ada bersama dengan dia. Kenapa dia ragu akan hal itu? Setelah itu Tuhan Yesus membawa Petrus naik atas perahu. Setiba mereka di dalam perahu itu, 12 murid Tuhan Yesus sujud menyembah Yesus. Mereka mengatakan, Engkau sungguh anak Allah. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, 12 murid Tuhan Yesus sudah menyaksikan bagaimana kuasa Yesus, bagaimana kehebatan Yesus, dan sudah merasakan bagaimana Yesus hadir bersama-sama dengan mereka dalam setiap situasi hidup mereka. Dalam keadaan yang hampir tenggelam karena angin dan gelombang, dalam keadaan yang takut dan cemas, Yesus ada bersama dengan mereka. Kita pun demikian. Yesus selalu ada bersama dengan kita, dalam ketakutan kita, dalam kecemasan kita, dalam suka kita, dalam sukar kita, dalam setiap apapun yang kita alami dalam hidup ini. Ingat,
Yesus ada bersamamu. Karena itu anak-anak yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Percayalah bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu. Jadikan Dia selalu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Dia akan selalu ada bersamamu. Dia selalu hadir dalam hidupmu. Dia selalu memberikan ketenangan bagimu. Dan Dia selalu menghadirkan damai sejahtera untuk hidupmu. Percayalah kepadanya. Dengan demikian, kamu akan terus bertumbuh dalam Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dan terus semakin dekat kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kamu. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Dan hari ini ada 2 ayat yang akan Ibu Rosi bacakan. Nanti kalian akan membaca dari awal, dari ayat 22 sampai 33 ya, supaya kalian lebih mengerti cerita ini. Dan Ibu Rosi ambil 2 ayat dari bagian pembacaan ini, yaitu ayat 26 dan ayat 27. Firman-Nya berkata, ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi Yesus segera berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dalam segala situasi, Yesus selalu hadir, memberikan kita ketenangan, supaya kita tidak lagi takut dan cemas. Yesus ada bersama dengan kita. Amin firman Tuhan. Mari anak-anak, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang boleh kami alami. Kami percaya Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami mau terus menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami yang satu-satunya. Sebab kami yakin dan percaya hidup di dalam Tuhan, kami tidak akan merasakan ketakutan dan kecemasan lagi. Karena Tuhan selalu memberikan ketenangan dan kedamaian atas hidup kami. Seperti saat ini, kami berada dalam masa-masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Tentu ada kecemasan, tentu ada ketakutan dalam diri kami sebagai manusia. Tapi lewat firman Tuhan hari ini kami belajar untuk tenang. Kami belajar untuk takut. Dan kami belajar untuk menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dengan keyakinan bahwa Yesus ada bersama dengan kami dan akan siap menolong kami dalam situasi apapun dan dalam waktu yang senantiasa Tuhan nyatakan atas hidup kami. Sebab waktu Tuhan bukanlah waktu kami. Rancangan Tuhan selalu baik adanya atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali untuk belajar melalui virtual. Tuhan tolong kami untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Biarlah ya Tuhan fasilitas yang kami gunakan dapat mendukung pembelajaran. Sarana internet, laptop yang kami gunakan, HP yang kami gunakan untuk mengikuti pembelajaran, Tuhan berkati. Supaya semua itu dapat kami gunakan berfungsi dengan baik dan materi pembelajaran hari ini kami terima, kami mengerti dengan baik karena Tuhan menolong kami dengan sarana prasarana yang ada, yang kami miliki, yang disiapkan dan didukung oleh orang tua kami. Terus berikan kesehatan, kekuatan kepada kami semua, juga berkati orang tua kami. Kami pun berdoa Tuhan terus memberkati para guru SD Kristen Sunodia. Di tengah-tengah masa pandemi ini tentu proses pembelajaran terus membuat mereka harus lebih kreatif lagi. Biarlah ya Tuhan Engkau semakin memperlengkapi Bapak Ibu guru kami, memberkati mereka lebih dan lebih lagi, sehingga Bapak Ibu guru kami dapat membimbing kami dengan baik. Memberkati Ibu Arini sebagai kepala sekolah di unit SD. Tuhan terus berikan hikmat baginya untuk memikirkan yang terbaik di unit SD.
dan Tuhan memampukan Ibu Arini dapat bekerja sama dengan baik dengan semua Bapak dan Ibu guru. Pengurus yayasan yang ada, Tuhan Yesus juga memberkati. Biarlah pengurus yayasan pendidikan Kristen Sunodia yang ada di Samarinda ini memikirkan yang terbaik untuk kemajuan pendidikan, sehingga semua boleh berjalan dengan baik meskipun harus berhadapan dengan masa-masa pandemi yang sulit ini. Tapi kami percaya Tuhan akan terus memperlengkapi hikmat akal pikiran yang baik bagi pengurus yayasan untuk memikirkan yang tepat bagi pendidikan Kristen Sunodia di kota Samarinda. Terima kasih Tuhan, berkati kota Samarinda di mana kami ada, tetap berikan ketenangan dan kedamaian. Berkati banyak orang yang berjuang untuk menyelamatkan banyak nyawa yang menderita akan penyakit. Biarlah ya Tuhan mereka juga diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga penanganan itu tepat sasaran dan banyak orang tertolong dengan baik. Para pemimpin kami Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hidup kami sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus yang baik akan selalu ada bersama dengan kami dan memberkati akan kehidupan kami. Dan kami serahkan waktu ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan yang memberkati dan berkenan atas persekutuan kami pada pagi hari ini. Ampuni kesalahan kami Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Luar biasa kita sudah menikmati kasih dan berkat Tuhan lewat ibadah hari ini. Tetap percaya bahwa Yesus ada bersamamu, jadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kamu akan mengalami ketenangan dan kedamaian selalu. Selamat belajar hari ini, selamat berjuang, salam sehat selalu. Ingat protokol kesehatan ya. Dalam masa-masa pandemi ini tetap pakai masker ya. Nih Bu Rosi pakai ini ya. Jadi kalau nggak pakai masker nih pakai ini ya saat ini. Kemudian cuci tangan selalu, ya, jaga jarak, makan makanan yang sehat, ya. Terus berdoa kepada Tuhan, selalu jaga kondisi fisikmu dengan baik. Selamat menikmati berkat Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.